Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat holistik, kembali lagi kita ketemu di ngobrol-ngobrol dengan para murid Pak Puji. Seperti biasa dengan Coach Aya, Holistic Mindset Coach. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari murid Pak Puji yang konon kabarnya udah lama banget loh belajar sama Pak Puji. Dan yang nggak mudeng-mudeng. Tuh, yang nggak mudeng-mudeng. Kita kenalan dulu dong ke sahabat holistik. Ini mau kenalin sendiri boleh? Mau kenalin sendiri? Kenalin aja lah. Oh, maunya dikenalin. Oke, maunya dikenalin. Biar baik sahabat terkenal. holistik. Oh, biar terkenal. Iya. Oke. Kalau kenalan sendiri aneh nanti. Oh, aneh. Oke, maunya dikenalin gitu. Oke. Oke, sahabat holistik, ini Ibu Marginingsih. Kalau di kita lagi belajar Orlan selalu tulisannya Marginingsih asal Jogja netap di Batam. Kayak gitu tuh ceritanya tuh ya. Masih. Iya. Oke, Bu, saya mau langsung aja nih. Dari tahun berapa ya Bu Marginingsih kenal holistik ya? Kalau kenal holistik yang Pak Puji ajarkan ini ya, itu dari saya kan angkatan kedua di Jogja nih. Berarti sekitar tahun 2011. Oke, 2011. Nah, sebelum kenal holistik, gimana sih ceritanya tuh sebelum kenal holistik sampai Bu Marginingsih, saya manggilnya Bu Mar aja ya, sampai Bu Mar itu kok tiba-tiba jadi belajar holistik. Cerita deh boleh sedikit. Oke, ini mau cerita sedikit apa banyak ini? Sedikit aja ya, biar nggak ngabisin sedikit waktu. banyak soalnya saya masih banyak mau nanya nih, jadi disisain buat pertanyaan berikut-berikutnya nih gitu. Oke. Masalahnya banyak banget ini kalau diceritain, tapi disingkat aja ya. Oke, singkat jelas yang paling berkesan lah gitu. Jadi saya dari gempa Jogja itu tahun 2006 ya, berarti 2006. Saya dulu kerja di klinik namanya ISMEK, di klinik Bekam dan Ruqyah. Bekam dan Ruqyah di Jogja ya? Jogja, masih di Jogja ya? Iya di Jogja itu. Akhir tahun 2006 karena gempa kan tahun 2006, terus saya bekerjanya di Desember. Gempa Mei, Desember 2006. 2006 itu saya udah ini bekerja di sana, yang berawal juga nggak langsung jadi terapis, Mbak. Jadi saya berawalnya juga jadi seorang cleaning service ya bahasa kerennya gitu. Kalau bahasa ini kan wong resik-resik gitu kalau orang bilang ya. Wong sing resik-resik gitu ya. Gitu. Nah, di situ qadarullahnya penerapis Bekam di saat itu yang wanitanya itu hamil. Jadi sayalah yang masuk. Kebetulan memang saya udah belajar tentang Bekam sih. Kakak saya pinter Bekam. Terus si Mbak Nur namanya yang itu terapi sebelumnya itu ngajarin saya juga. Nah, jadi sebelum dapat sertifikat Bekam saya udah jadi pembekam nih ceritanya. Oh iya. Kalau sekarang ngeri tuh, takut malpraktek tuh. Iya. Dulu bisa ya. Bisa. Dulu di tahun itu. Iya. Oke. Terus itu berarti saya dari tahun berapa itu? 2006. 2007 karena 2007 yang mulai bekamnya. Nah, itu. Nah, saya jadi seorang pembekam ya. Banyak sekali sih yang karena itu kliniknya memang rame ya pada saat itu. Alhamdulillah kliniknya itu rame kayak gitu. Ya banyak pengalaman. Salah satu deh yang paling berkesan pengalamannya itu. Sampai salah akhirnya, banyak. Banyak salah. Iya, salah banyak. Salah banyak. Salah apa salah banyak? Salah banyak. Karena saya banyak kegagalan di situ. Oh gitu. Nah, tapi itu apa tuh? Enggak, ceritain dikit dong kegagalannya apa sih? Itu kalau saya merasa itu wujud cinta Allah kepada saya. Masya Allah. Iya. Oke. Apa tuh ceritanya wujudnya tuh? Karena apa ya? Jadi dulu kan saya sebelum jadi pegawai tetap kayak gitu kan. Nah, sesekali aja ini setelah saya dijadikan pegawai tetap di situ sebagai seorang terapis wanita, hanya sama ustadz saya, sebut aja nama ya nggak apa-apa ya, ustadz Faris itu saya disekolahin Bekam memang. Jadi saya juga udah belajar, nggak ecek-ecek juga, kecuali saya udah terus akhirnya disekolahin Bekam juga. Nah, gitu berarti saya juga udah punya sertifikat juga akhirnya. Nah, itu walaupun sudah sertifikat, walaupun sudah ini kok saya gagal gitu. Padahal saya sudah Bekam itu sudah sesuai prosedur SOP gitu ya. Udah kayak gitu juga udah belajar, banyak buku di situ mendukung, Mbak. Padahal saya juga banyak kan ada perpustakaannya juga. Saya ini
semua buku yang tentang bekam itu sudah baca. Gila. Iya. Baca semua. Baca. Tapi terus gagal. Iya. Gagalnya kenapa tuh? Orangnya di bekam ada yang pingsan. Itu kenapa bisa kejadian? Waktu itu saya belum tahu jawabannya, Mbak. Oh iya. Iya, pada saat itu belum tahu jawabannya, makanya saya bingung, saya cari ini kesalahannya pada siapa ini. Nggak mungkin lah pada bekamnya. Bekam kan disarankan ya bekam pengobatan yang paling bagus gitu. Iya. Berarti kesalahannya pada diri saya lah. Gitu. Saya appreciate ya. Bu Marginingsih tidak menyalahkan tapi kembali kepada diri, kesadaran diri ya. Oh itu salah diri saya. Terus apa nih Bu yang Ibu sadari setelah itu? Karena berarti salah saya gitu. Iya salah saya. Berarti ini saya sudah sesuai ya, sudah apa? Salah saya nih. Kesalahan saya di mana ya? Mesti ini apa? Saya mencari kayak gitu ya Allah. Saya selalu berdoa ya Allah temukanlah orang yang bisa menjawab ini kayak gitu. Singkat cerita aja nih ya Mbak ya. Cerita. Soalnya kalau ceritain panjang banget nanti. Pokoknya intinya pingsan ya gitu ya. Ada yang pingsan. Pingsan sadar sendiri. Ada yang malah habis di bekam tuh malah kayak gini. Berarti nggak satu? Enggak satu Mbak. Jadi itu wujud kecintaan Allah. Kecintaan Allah pada saya gagal banget. Oh ya tadi salah banyak benar. Iya salah iya banyak. oke. Wujud kecintaan Allah sama saya biar saya tuh belajar lagi kayak gitu. Oh, jadi itu kesadaran yang didapat akhirnya. Iya. Bahwa dari kejadian ini Allah memberikan peringatan, memberikan gitu. kasih sayang supaya Bu Mar belajar lagi. Oke, gimana nih terus follow up-nya dari belajar laginya? Nah, gitu. Nah, kebetulan Ustadz saya pemimpin klinik itu udah ini apa jadi muridnya Pak Puji di tahun 2010. Oh. Nah, saya ngintip-ngintip nih, karena dia sering bawa buku tebel kayak gitu. Oh, berarti ini udah berjalan ya dari 2008 sampai ke 2010. Iya. Nah, ini sadarnya di tahun berapa nih sadarnya? Sebenarnya udah dari awal, Mbak. Sudah dari awal tuh saya merasa seharusnya di terapi itu kan di situ ada catatan medis tuh, Mbak. Di situ ada catatan medis. Yang pertama kalinya misalnya nih, keluhannya misalnya cuman sakit kepala ini. Kok makin nambah keluhannya? Berarti ini kan salah. Bukan progres, iya. Nah kemudian sadarnya itu tadi setelah tahu gurunya, ustadznya itu ternyata sudah belajar dengan Pak di 2010. Saya tertarik. Sadar belajarnya di tahun berapa tuh? Itu di tahun ini ngelanjutkan gini ceritanya aja. Ustadz itu bawa brosur ke klinik. Tapi saya nggak berani bilang sama Ustadz. Saya langsung menghubungi di situ. Ada beberapa nomor yang ada nomornya Dr. Tommy, terus ada salah satunya itu nomornya Ibu Kusuma atau Bu Tata. Nah itu saya ngubungin beliau. 2011. Ternyata di mana di Jogja tuh mau ada angkatan berikutnya kayak gitu. Saya ikut gitu. Terus malah saya sebelum ikut di situ ditawarin lah ikut apa itu namanya workshop ya, workshop dulu ya. Saya belum sekolah regulernya tuh ada. Saya masuklah di situ, ikutlah ya di situlah. Saya wow banget ya di situ ya, sama orang-orang yang kayaknya udah pintar-pintar banget gitu muridnya Pak Puji banyak berkumpul di situ pokoknya. Benar wow. Wow banget saya. Saya juga jadi wow gitu. Di situ pokoknya banyak banget. Terus saat itu yang dijelaskan Pak Puji tentang apa? Panas dingin. Jangan-jangan gara-gara ini ya. Jangan-jangan harus ada ini ya. Ketika saya tuh menerapi kayak gitu. Nah, makin tertarik kan saya. Akhirnya saya izinlah ke bos saya. Bos saya diperbolehkan gitu untuk ikut di kelas berikutnya ya. Alhamdulillah akhirnya saya diizinkan dan di tahun 2011 yang waktu itu belum kayak sekarang Mbak udah ada kuliahnya udah ini kayak gitu kan sekarang udah ada kuliahnya loh holistik kita ini udah hebat loh. Iya waktu itu masih numpang-numpang kita. Oh zaman sekarang maaf ya zaman sekarang udah canggih kalau berarti Bu Mar itu termasuk zaman masih zaman Jadul. Fosil. Zaman fosil. Iya ini murid fosil berarti ya murid gitu. Fosil, ya? Fosil nih. Sesuatu. Ya, oke gitu. Terus gimana tuh gimana? Nah gitu sekarang udah fasilitas ini makanya kalau udah difasilitasi seperti ini kalau lelah-lelah maksudnya kalau malesan belajar itu aduh sayang banget pokoknya. Nah saya ikut di mana itu di kelas itu kan 2011 ya. Ikut nih kelasnya Mbak Puji akhirnya saya datangnya paling awal biasa Mbak ya tahu saya kan
paling awal nih saya datang paling awal sekolahnya itu berjarak sekitar, kalau saya ngelewati jalan raya nih Mbak, itu bisa ditempuh sekitar berapa kilo ya? Nggak ngukur sih Mbak, pokoknya jauh lah. Naik apa? Naik apa Bu Mar? Naik kendaraan saya yang paling saya cintai. Apa tuh? Sepeda. Sepeda ontel? Iya. Wow. Jadul banget sih. Jadul banget. Tapi seru-seru terus seru. Gimana? Kalau apa itu sesuatu loh Mbak gitu. Saya menikmati waktu itu. Nah, kalau saya lewat jalan besar nih, terus barengannya sama truk-truk kan, nah saya takut, jadinya saya lewatnya jalan pintas. Ceritanya biar cepet gitu ya lewat jalan pintas. Banyak sekali di situlah cerita-cerita kayak gitu. Nah, singkat ceritanya ini beberapa bulan kemudian nih, waktu itu kan bayar SPP saat itu 300 ya Mbak per bulan. Nah waktu itu saya bukannya nggak pengen lanjut belajar nih Mbak, saya bukannya nggak pengen lanjut belajar, saya senang belajar itu, memang itu yang saya cari, masa saya melepaskan kan. Iya. Cuman ya karena itu tadi, anak saya yang satu SMK, yang satu SMP, dan mereka butuh biaya banyak. Nah pilihannya ini lanjut belajar atau anak gitu kayak ya. Gitu. Pilihan sulit. Tapi saya tetap ada keyakinan di dalam hati, kalau memang Allah izinkan, kalau saya lanjut, pasti nanti ada jalan. Nah, hanya saya mendekati panitia nih. Nah, panitia termasuk Bu Kusuma, terus ada dulu Mas Arief, ada, terus ada, pokoknya ada lah, termasuk Ustadz saya juga salah satu dari panitia itu. Akhirnya saya didekati sama Dokter Tommy sama Mbak Kusuma nih. Kenapa Mbak Mar, dia manggil saya, kenapa Mbak Mar kok ini? Saya bukannya nggak mau lanjut karena memang masalah biaya. Wah, cuma masalah itu. Udah Mbak Mar nggak usah mikirin masalah itu. Berapa Mbak Mar sanggupnya gitu. Mbak Kusuma tahu sendiri kan, kalau berapa Mbak Mar dengan gayanya ya gitu. Seperti itu ya gitu iya, ya. Gitu. Terus untuk bayar ini aja kan ada untuk makan. Kalau separuhnya gimana? Ya bolehlah, tapi dicoba dulu ya Mbak gitu. Akhirnya saya bayar separuhnya gitu. Berjalan beberapa bulan aja, masih keberatan juga. Bukan berarti saya berat untuk membayarnya, enggak, memang situasi saat itu ya, memang sulit ya, susah lagian. Akhirnya terus saya izin lagi nih ke Mbak Kusuma. Mbak Mar, kalau Mbak Mar itu memang benar-benar niat belajar, Mbak Mar itu nggak usah berpikir macam-macam. Udah Mbak Mar mampunya berapa, gitu. Jadi Mbak Mar bayar sepunyanya aja. Biar ilmunya itu berkah. Jadi harus ada pembayaran walaupun kecil gitu. Akhirnya waktu itu ya kadang saya bayar 100, kadang saya bayar 50. Ini itu berapa lama belajarnya? Ini berarti udah masuk Holik 1 udah selesai ya? Iya. Holik 1 berapa lama tuh? Diulang-ulang Mbak. Oh diulang-ulang? Iya, karena waktu itu cara belajarnya nggak kayak sekarang. Oh gitu. Iya, dulu yang masih pakai busing-busing itu bikin pusing. Udah pusing. Dan nggak ngerti. Udah pusing bikin pusing. Nggak ngerti juga saya. Gitu ya. Nggak ngerti saya. Oke, Holik 1. Terus Holik 2 berapa lama tuh? Diulang-ulang juga. Iya. Oke. Terus. Jadi kalau untuk belajar itu kan harus punya pegangan nih Mbak. Buku. Harus punya buku. Dan waktu itu jangankan untuk beli buku ya Mbak, untuk bayar aja. Kayak gitu. Akhirnya saya ini dekatilah yang ini kan Mas Arief namanya. Mas boleh nggak bukunya nyicil, bilang gitu. Oh nggak apa-apa, spesial Bu Mar, nggak apa-apa kata dia gitu. Masya Allah kan ya. Di sini gitu dikasih kemudahan. Jadi kalau di luar sana bilang di sini itu bla 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 itu gitu ya. Itu mah nggak sebanding dengan ilmunya lah ya. Iya. Gitu ya.